Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi akan memperkenalkan Monumen Juang untuk memenuhi mata kuliah Speaking for BIPA. Monumen Juang atau biasa disebut dengan Gedung Juang merupakan salah satu tempat yang bersejarah untuk masyarakat Lombok. Monumen Juang ini terletak di Lombok Timur. Monumen Juang merupakan salah satu saksi bisu bagaimana perjuangan masyarakat Lombok Timur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada awal sejarahnya Gedung Juang ini milik seorang pengusaha yang berasal dari Cina yang kemudian diberi nama perusahaan Namco. Tidak lama setelah itu, perusahaan Namco ini diambil alih oleh pihak Jepang untuk dijadikan sebagai gedung penyimpanan kapas dan jarak. Setelah beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1946, Belanda datang ke Indonesia bersama dengan tentara Nika. Sebagian dari Belanda dan tentara Nika juga datang ke Lombok Timur untuk mengusir Jepang dan merebut gedung penyimpanan kapas dan jarak untuk dijadikan sebagai markas mereka. Mengetahui hal tersebut, para pejuang Lombok Timur tidak bisa tinggal diam. Tepat pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 1946, para pejuang Lombok mengadakan rapat di markas pusat mereka, yakni Markas Bumbasari. Pada rapat tersebut dihadiri oleh pemimpin atau petinggi dari masing-masing daerah di Lombok Timur untuk mengikuti rapat tersebut, seperti Sayyid Saleh dari Pringgasela, Muhammad Faisal dari Pancor, dan Abdullah dari Rempung. Mereka adalah 3 orang pemuda pejuang dalam mata rantai perjuangan rakyat mengusir penjajah dari bumi Selaparang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka bertiga dan para pejuang lainnya kerap kali dijuluki sebagai Laskar Rakyat. Setelah selesai mengadakan rapat, mereka bertiga dan para pejuang lainnya bersiap-siap untuk bertempur melawan penjajah pada keesokan harinya. Tepat pada malam Jumat atau malam Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 1946, mereka dan para pejuang lainnya berangkat setelah maghrib dari markas menuju lapangan Kesatuan atau yang sekarang disebut sebagai Masjid Agung Al-Mujahidin. Di sanalah para pejuang menunggu hingga tengah malam dan melakukan penyerbuan atau penyerangan ke markas tentara Nika atau masyarakat Lombok Timur biasa menyebutnya dengan sebutan Tentara Gajah Merah. Para pejuang dengan sangat mudah memasuki markas tersebut karena tentara-tentara Belanda dan Nika kondisi sedang tertidur. Namun, Muhammad Faisal dan pejuang lainnya enggan untuk menyerang atau bertempur dengan orang-orang yang sedang tertidur. Akhirnya, mereka membangunkan tentara-tentara Belanda dan Nika dengan berseru atau berteriak menyebut nama Allah. Mereka semua berseru Allahu Akbar, sehingga tentara-tentara Belanda dan Nika terbangun dari tidurnya. Para tentara Belanda dan Nika menyalakan semua lampu di sekitar markas mereka sehingga area di sekitar markas menjadi terang benderang, dan tentara Belanda dan Nika melihat pejuang-pejuang Lombok Timur dan segera mengambil senjata dan bertempur.
Namun sayang sekali, para pejuang Lombok Timur bisa dikalahkan oleh tentara Nika dan hampir semua pejuang yang ikut bertempur tewas terbunuh. Namun ada beberapa orang pejuang yang berhasil kabur dan selamat. Pejuang-pejuang tersebut dikalahkan karena persenjataan tentara Nika jauh lebih lengkap dan lebih maju daripada pejuang Lombok Timur yang hanya menggunakan pedang, kelewang, bambu sebagai senjata mereka. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyuruh pejuang yang berhasil kabur untuk memakamkan Muhammad Faisal, Syahid Saleh dan Abdullah di makam Bahari atau sekarang bernama Makam Selong. Setelah beberapa tahun kemudian, Indonesia dinyatakan merdeka secara de jure dan de facto, dan akhirnya tentara Belanda dan Nika terpaksa meninggalkan Indonesia. Setelah mereka meninggalkan Indonesia, selanjutnya markas Belanda difungsikan oleh masyarakat sebagai warung dan bioskop. Pada tanggal 10 November tahun 1962, maka Muhammad Faisal, Syahid Saleh, dan Abdullah digali dan dikerangka, mereka dipindahkan ke makam pahlawan. Pada tahun 1986, Haji Saparwadi merusak markas Belanda dan membangun gedung yang sekarang bernama Gedung Juang. Proses pembangunan gedung tersebut berlangsung dari awal tahun 1986 sampai akhir tahun 1986 dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Setelah gedung tersebut telah berdiri, gedung tersebut diserahkan kepada Angkatan 45. Gedung Juang sekarang difungsikan untuk kegiatan sosial, tempat pendidikan dan pelatihan, dan pengumpulan benda-benda bersejarah. Demikianlah sejarah dari Monumen Juang atau Gedung Juang yang berada di Pulau Lombok Timur. Sekian video pengenalan Monumen Juang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.